Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Sebelumnya sudah pada tahu jadwal terbaru? Halo? Ya, Pak. Jadwal terbaru sudah tahu UASnya kapan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. UASnya habis libur Idul Fitri ya? Iya, tanggal 2. Iya, Pak. Tanggal 2, Pak. Tanggal 2. Berarti kalau lihat di kalender itu minggu depan kan libur ya? Iya, Pak. Tanggal 21. Nah, itu berarti pertemuan kali ini yang terakhir. Ya. Iya. Dan ini materi yang terakhir kita. Jadi nanti di UAS yang akan dibahas itu adalah kemarin materi lentur, ya, perencanaan lentur, dan ini apa, sambungan. Jadi yang sekarang kita akan bahas ini adalah sambungan, terutama untuk sambungan baut. Nah, sambungan pada struktur rangka itu biasanya bentuknya adalah plat buhul seperti ini. Plat buhul. Gitu ya. Artinya setiap batang atau setiap member pada struktur rangka itu akan disambung dalam suatu sambungan, satu titik sambungan dengan alat bantu berupa plat buhul atau plat sambung. Ya. Di mana titik sambungannya akan dibuat dalam suatu titik. Ya. Nih, contohnya seperti ini, kita punya 4 batang atau 5 batang, kemudian kita sambung di satu titik menggunakan suatu plat buhul. Jadi kalau sambungan rangka batang pasti akan seperti ini. Ya. Oke. Sudah kerja baja kan ya? Sudah, Pak. Halo? Ya, Pak, sudah. Ada yang belum? Sudah semuanya, Pak. Sudah semua, Pak. Nah, kerja baja kan pernah nyambung plat buhul kan? Ya, Pak. Nah, itu sambungan untuk rangka batang itu seperti itu. Ya. Nah, untuk prosedur mendesain sambungan, gitu ya, untuk rangka, ya, untuk truss system, ya, itu bagiannya kira-kira seperti ini. Ya. Yang pertama ya kita harus tahu dulu apa namanya penampang yang digunakan, gitu ya. Kalau tension ya berarti di sini tension member, ya. Penampang tariknya, ya. Jadi penampangnya sudah tahu dulu, baik penampang tarik maupun penampang tekannya berupa profil apa, apakah profil siku tunggal, profil siku ganda, atau profil kanal, atau profil IWF, atau profil wet flank, dan yang lainnya itu harus tahu dulu. Ya. Kemudian baru kita bisa desain sambungannya, ya, sambungannya. Jadi desain sambungan nanti kita akan punya, yang pertama kita tentukan jumlah bautnya, ya. Serta yang kedua kita tentukan konfigurasi dari bautnya, ya. Nah, kemudian dari jumlah baut dan konfigurasi baut yang kita dapatkan, kita cek, ya. Kita cek apakah gaya dalam yang terjadi pada sambungan itu kurang dari kapasitas si sambungannya. Ya. Seperti biasanya. Ya. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka kita harus ganti jumlah bautnya, ditambah atau konfigurasinya dirubah. Ya.
sampai kita dapatkan kapasitas sambungannya, yaitu V atau faktor reduksi dikalikan kapasitasnya, ya, kuat nominalnya, ya, itu terpenuhi. Kalau terpenuhi ya tinggal kita desain plat sambungnya. Ya, kalau plat sambungnya sudah ya berarti sudah selesai. Ya. Nah di sini nanti ada dua kapasitas atau dua kekuatan nominal yang harus kita hitung untuk kekuatan baut. Yang pertama adalah kekuatan tarik. Ya. Yang kedua adalah kekuatan blok gesernya. Ini untuk yang tension ya atau tarik. Nah untuk nanti sambungan pada rangka batang itu kasus utamanya gitu ya, main idea atau kasus utamanya adalah ini, koneksi atau sambungan itu harus lebih kuat ya, daripada si penampang gitu ya. Jadi kan tadi penampangnya sudah kita dapatkan dulu dari desain penampang, baik penampang tarik maupun penampang tekan di seperti yang kita kerjakan di sebelum UTS ya. Nah itu, nah setelah membernya kita tahu, maka untuk sambungan itu harus lebih kuat daripada si penampangnya. Ya, penampang yang disambung. Nah untuk analisisnya atau hal yang perlu diperhatikan pada sambungan adalah yang pertama gaya geser pada baut. Gaya geser pada baut. Yang kedua yang didesain adalah jumlah dari bautnya, ya, termasuk nanti konfigurasi dari baut dan kekuatan gesernya. Sedangkan untuk desain platnya nanti harus kita desain kalau platnya dalam kondisi tertekan atau gaya dalamnya berupa gaya tekan, maka nanti kita hitung kekuatan tekannya dan bearing capacity atau kapasitas tumpunya. Sedangkan untuk plat di gaya dalam tarik, maka di sini kalau tadi tekan ya kekuatan tekannya, ya di sini kekuatan tariknya. Kemudian ada kekuatan bearing capacity atau kekuatan tumpu, ditambah satu lagi yaitu blok geser dari si plat. Nah, ini gambaran perilaku dari sambungan baut. Ya, jadi banyak perilaku dari sambungan baut. Yang pertama adalah perilaku sambungan apabila kegagalannya terjadi pada geser baut. Misal di sini suatu plat disambung dengan satu baut, ya, kemudian bautnya patah akibat tergeser. Ini kegagalan pada geser baut. Kemudian yang kedua, kalau bautnya kuat, sedangkan platnya yang lebih lemah, maka yang terjadi adalah yang nomor 2, kegagalan pada plat akibat geser. Ya. Jadi ini bautnya tidak rusak, tetapi yang rusak platnya. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan
pada tumpu baut. Ya. Kalau geser tadi dia sampai putus gitu ya. Kalau tumpu berarti gayanya tidak merata pada baut sehingga bautnya penampangnya jadi berubah gitu ya. Tidak sama sepanjang panjang bautnya. Ya, jadi ini nanti bautnya terkena gaya tumpu. Nah, kalau tumpunya terjadi pada plat ya jadinya seperti gambar yang nomor 4 gitu ya, yang D. Terjadi kegagalan tumpu pada plat. Kemudian yang selanjutnya kegagalan tarik baut. Ya. Kalau tadi geser itu adalah arah horizontal dari bautnya, ya. Kalau kegagalan tarik, maka kegagalannya adalah searah dengan sumbu bautnya. Gitu ya. Nih, lihat gayanya. Ya, kalau geser gayanya ke arah horizontal dari baut, sedangkan tarik itu gayanya adalah menarik si bautnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kegagalan lentur pada baut. Ya. Jadi di sini plat dan bautnya hampir sama kekuatannya, sehingga bautnya akan bengkok, ya, tertekuk. Nah, ini kegagalan lentur pada baut. Kemudian yang terakhir adalah kegagalan tarik pada plat. Ya. Kegagalan tarik pada plat berarti terjadinya adalah robek seperti ini. Beda dengan geser, kalau geser robeknya ke arah searah sumbu gayanya, gitu ya. Gayanya ke sana, maka dia robeknya ke arah sumbu gayanya. Kalau gaya kegagalannya tarik, maka robeknya tegak lurus terhadap sumbu gayanya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Oke, Pak. Nah, nanti dari perilaku sambungan ini akan kita tentukan kekuatan dari sambungannya. Ya. Karena nanti kaitannya dengan mana kapasitas yang paling kecil yang kita punya pada sambungan. Ya. Artinya mana kegagalan yang mungkin terjadi pada sambungan kita. Ya. Itu nanti yang akan kita gunakan sebagai kekuatan nominal dari si sambungan. Ya. Apakah nanti kekuatan geser baut, kekuatan tumpu baut, kekuatan tarik baut, ya, atau kekuatan lentur baut, atau kekuatan geser plat, kekuatan tumpu plat, atau kekuatan tarik plat. Jadi nanti tergantung dari mana yang paling kecil yang kita punya pada sambungan. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara kita mendesain atau menghitung kekuatan tarik dan geser dari baut. Ya. Ini ada di SNI pasal 6. Ya. Pasal 6. Nanti simbolnya adalah Rn. Ya. Ini kekuatan tarik atau geser dari suatu baut. Ya. Itu bisa kita hitung dari rumus ini. Rn sama dengan Fn dikalikan dengan AB. Fn adalah tegangan tarik nominal dari baut. Sedangkan AB adalah luas dari bautnya. Di sini luasnya bisa luas pada tubuh baut tak berulir atau bagian yang berulir. Ya, karena nanti berbeda antara posisi baut tidak berulir dan bagian yang berulir. Sedangkan tegangan tarik nominal
ini bisa kita dapatkan dari tabel C3.2. Nah, tabel C3.2 itu seperti ini. Ya. Ini adalah untuk kita dapatkan FNT itu untuk tarik, ya, kekuatan tarik. Jadi kan tadi ini kekuatan tarik dan kekuatan geser. Ya. Maka kalau kita menghitungnya kekuatan tarik, maka yang kita pakai adalah kolom yang kedua. Ya. Kolom yang ketiga adalah kekuatan geser. Jadi kalau kita menghitung untuk kekuatan tarik, maka Fn-nya kita pakai di kolom yang kedua. Kalau kita menghitungnya kekuatan geser, yang kita gunakan adalah kolom yang ketiga. Ya. Ini sebelah kolom yang pertama itu adalah jenis bautnya. Ya, bautnya banyak, ada baut A307 dan lain sebagainya. Ya. Ada ulir, ada ulir tidak dikecualikan dari bidang geser, kemudian ada yang ulir tidak termasuk dari bidang geser. Ya, ini nanti kaitannya dengan bidang gesernya itu berada di posisi mana? Apakah posisi baut yang berulir atau tidak berulir? Kemudian tergantung juga dari tipe bautnya. Tipe bautnya itu adalah mutunya, gitu ya. A307 itu mutunya 300 MPa untuk tarik, kemudian 188 untuk geser. Sedangkan yang ke bawah, semakin ke bawah akan semakin besar kapasitasnya, gitu ya, atau mutunya semakin bagus. Semakin besar kekuatan tarik maupun kekuatan gesernya. Oke. Sedangkan untuk luas dari bautnya, ya tinggal kita hitung dari diameter baut yang digunakan. Ya. Kemudian ini slide selanjutnya adalah dimensi lubang baut. Ya, dimensi lubang baut tergantung dari diameter bautnya. Ya. Bautnya dalam satuan inch atau dalam satuan milimeter. Nah, kemudian tadi kekuatan tarik dan kekuatan geser dari baut yang kita hitung menggunakan rumus ini. Ini adalah kekuatan untuk satu buah baut. Satu buah baut. Maka nanti untuk mencari jumlah bautnya, tinggal kita hitung dari gaya dalam yang terjadi pada tumpuan. Gaya dalam yang terjadi pada sambungan, gitu ya, dibagi dengan kapasitas satu baut ini. Ya, misal gaya dalamnya yang terjadi 100 Newton. Ya. Kemudian kekuatan tarik atau kekuatan gesernya yang terkecil kita dapatkan misal 10. Ya. Maka jumlah bautnya tinggal kita bagi antara gaya dalam yang terjadi 100 dibagi dengan kekuatan geser atau kekuatan tarik nominalnya 10, maka didapat jumlah bautnya ya 10 buah gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Oke, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, setelah jumlah bautnya kita dapatkan, ya, dari gaya dalam dibagi dengan kapasitas nominal terkecil,
antara tarik atau geser tadi ya. Maka yang selanjutnya kita tentukan konfigurasi dari baut. Konfigurasinya. Nah, konfigurasi dari baut ini nanti berkaitan dengan jarak minimum atau jarak terkecil ya, dari baut terhadap yang pertama adalah terhadap tepi dari suatu bagian yang disambung, baik nanti tepi plat atau tepi dari profil atau member. Ya. Nah, untuk bagian tepi itu syaratnya adalah tidak boleh kurang dari nilai yang berlaku di tabel C3.4 atau C3.4M. Jadi nanti kita harus cek tabelnya. Kemudian yang kedua adalah spasi minimum. Spasi minimum ini berarti adalah jarak antar baut satu dengan baut yang lainnya. Ya. Jarak antar pusat standar ukuran berlebih atau lubang dari slot atau baut itu tidak boleh kurang dari 2/3 kali diameter bautnya. Tetapi biasanya jarak 3D itu lebih banyak dipakai. Artinya spasi dari antar baut, spasi jarak antar baut pada suatu sambungan itu biasanya harus lebih dari 3D. 3 dikalikan diameter bautnya. Nah, kalau tadi jarak spasi minimum, maka di sini ada jarak spasi maksimum. Ya. Jarak maksimum dari setiap baut ke tepi plat, ke tepi dari bagian-bagian dalam kontak sambungan, itu harus 12 kali ketebalan dari plat atau profil yang disambung. Tetapi tidak boleh melebihi 6 inch atau 150 mm. Kemudian kalau untuk spasi antar pengencang atau antar baut, jarak maksimumnya adalah tidak boleh melebihi 24 kali ketebalan dari bagian tertipis pada suatu sambungan, bisa tebal platnya, bisa tebal profilnya, gitu ya. Nanti diambil yang terkecil, yang mana 24 kali ketebalannya, atau 12 in atau 30,5 cm. Ya. Ini untuk komponen struktur yang dicat atau komponen struktur yang tidak dicat yang tidak menahan korosi. Tapi kalau untuk komponen yang tidak dicat dan berhubungan dengan cuaca, artinya dia harus menahan korosi, maka spasi maksimumnya jadi lebih kecil, yaitu 14 kali ketebalan bagian tertipis atau 180 mili. Nah,
Untuk jarak tepi minimum tadi, kita pakai tabel J3.4 M dan J3.4. Bedanya adalah satuannya. Kalau J3.4 itu satuannya dalam inci, kalau J3.4M itu satuannya dalam mili. Ya. Nah, ini tergantung dari diameter bautnya. Kalau diameter bautnya 16, maka jarak tepi minimum atau jarak baut ke tepi plat atau tepi profil yang disambung itu adalah 22 mili. Dan seterusnya. Ya. Artinya ini jarak minimumnya. Ya. Atau kalau lebih besar dari diameter 36, maka jarak tepi minimumnya adalah 1,25 D. D-nya adalah diameter baut. Ya. Jadi saya ulangin lagi. Untuk konfigurasi baut itu ada dua jarak yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jarak tepi. Jarak tepi ini kaitannya adalah jarak baut terhadap tepi plat sambungan atau tepi dari profil yang disambung. Contohnya kita lihat ini. Nah, kita lihat ini. Oh, saya perbesar. Nah, kita lihat ini. Bagian ini ada baut. Ya, baut. Nah, jarak tepi itu berarti adalah antara si baut ini terhadap tepi plat ini. Ini adalah jarak tepi. Oke. Atau baut yang di bawah ini terhadap tepi bawah. Oke. Ini adalah jarak tepi. Sedangkan jarak antar baut ya berarti antar baut ini baut satu ke baut lainnya. Ini jarak antar baut berarti. Ya, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Ya. Jarak antar baut. Jadi untuk konfigurasi baut itu ada dua jarak atau yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jarak tepi jarak tepi. Kemudian yang kedua adalah spasi atau jarak antar baut. Untuk jarak tepi syaratnya adalah minimumnya itu kita gunakan tabel ini, atau kalau menggunakan rumus berarti jarak minimumnya atau jarak tepinya itu harus lebih besar dari 1,25 dikalikan D-nya. Sedangkan jarak maksimumnya adalah 12 dikalikan tebal dari bagian yang disambung. Gitu ya. Jadi kalau dituliskan jarak tepi itu harus lebih besar dari 1,25 D. D-nya adalah diameter baut. Dan harus kurang dari 12 dikalikan T. T adalah tebal dari plat sambung bisa, tebal dari profilnya juga bisa. Ya. Dan juga harus kurang dari 150 mili. Itu untuk jarak tepi. Ya. Sedangkan untuk spasi ya, atau jarak antar baut itu harus lebih besar dari 3D, ya, 3 kali diameter baut, dan harus kurang dari 24 T, di mana T-nya adalah
tebal dari bagian tertipis yang disambung. Bisa tebal plat sambungnya, bisa tebal si profilnya. Ya. Dan harus kurang dari juga 305 mili atau 30,5 mili. Untuk struktur yang tidak menahan korosi. Kalau untuk struktur yang menahan korosi, maka jarak maksimumnya jadi lebih kecil, yaitu 14 dikalikan T. T-nya adalah tebal tertipis dari yang disambung, bisa plat sambungnya, bisa tebal profilnya, ya, atau 180 mili. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak.